dan sebagainya. Misalkan kita ingin menjelaskan persebaran suatu variabel, misalkan kita persebaran indeks pembangunan manusia di setiap provinsi di Indonesia, itu kan kita biasanya pakai bar chart untuk menjelaskan setiap provinsinya. Jadi ada provinsi yang paling tinggi, nanti bar tinggi dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita juga bisa memilih jalan lain, kita juga bisa memilih untuk menggunakan metode lain dalam melakukan visualisasi data. Salah satunya adalah dengan menggunakan spatial analysis. Nah, mungkin teman-teman ini juga sangat bermanfaat ya untuk kedepannya ketika teman-teman ingin memetakan. Jadi kita di sini belajar dasarnya, kita nggak akan belajar data raster. Data raster itu kayak yang lebih kompleks. Kita akan belajar data yang berbentuk vektor atau data frame. Kita akan belajar dari awal, dari introduction sampai dengan plotting data yang sederhana. Lalu kita juga akan belajar tentang bagaimana membuat peta interaktif dan peta yang berdasarkan satu variabel. Jadi kita pilih satu variabel dan kita akan coba memetakan variabel tersebut di peta khususnya di Indonesia. Kita akan pakai contoh data Indonesia. Nanti teman-teman sekali lagi kalau ada yang masih kurang jelas di tengah perjalanan itu bisa langsung ditanyakan. Jadi kita akan tutorialnya ada bahas di PPT-nya, ada juga langsung teknis ke codingnya. Ini yang pertama ya, saya tadi sempat menyinggung data raster. Jadi baik data vektor dan data raster itu merupakan data yang umum digunakan di analisis spasial atau bisa digunakan di GIS, Information System. Teman-teman yang terutama yang IPS ya pasti sudah sangat paham tentang GIS karena biasanya itu kan materi ujian SMA untuk geografi. Jadi kita melihat dari sudut pandang satelit, kita melihat pemetaan yang ada di bawah. Vektor data itu sebenarnya sangat simpel, dia berbentuk seperti data frame, tapi dia memiliki satu informasi baru. Jadi informasinya ini disebut informasi geometri, informasi dan Y, dan ini nilai longitude dan latitude-nya. Misalkan kita punya satu titik, nah di data frame, jadi di kolom baru itu ada satu kolom baru yang menyebutkan longitude dan latitude-nya. Sederhananya seperti itu. Jadi bentuknya sama seperti data frame, ada kolom, ada row-nya. Ini teman-teman sudah paham data frame kan? Maksudnya sudah paham bentuknya. Jadi kita kan enggak atau ada yang kurang jelas bisa atau perlu saya jelaskan lagi dari awal. Baik, sepertinya aman ya. Jadi data frame itu kan ada kolom, ada row-nya. Nah, di sini kalau kita data vektor itu ada satu kolom baru yang menjelaskan nilai posisi titik tersebut. Jadi posisi titiknya. Enggak hanya titik, bisa juga garis, bisa juga poligon. Karena kolom yang terakhir ini bisa jadi nggak berbentuk vektor, tapi berbentuk list. Nah, nanti akan saya jelaskan. Nanti akan saya jelaskan sedikit tentang data list. Nah, vektor data ini juga sangat berguna untuk memetakan, jadi yang memiliki discrete boundaries. Di sisi lain, kalau raster itu biasanya datanya berbentuk 3 dimensi. Kalau data frame itu kan kita punya row, kita punya kolom. Tapi kalau raster, dia kayak array. Jadi ada kolom, ada row, dan ada matriksnya. Jadi dia kayak memanjang gitu, memanjang. Ada kolom, ada row, dan ada matriksnya. Nah, data raster, jujur saya itu lebih kompleks. Saya juga masih belajar dan belum memahami 100%. Jadi saya nggak sanggup untuk menjelaskan data raster. Makanya kita sekarang belajar tentang introduction di data vektor. Nah, vektor itu lebih cocok untuk melakukan kartografi, jadi untuk memetakan suatu masalah. Tapi kalau untuk analisis yang lebih kompleks, misalkan kita ingin menganalisis yang lebih luas, itu kita bisa pakai data raster. Jadi data raster itu lebih cocok digunakan di mathematical modeling dan analisis. Karenanya kita hanya melakukan visualisasi data yang sederhana, jadi kita tidak perlu untuk mengerti data raster. Jadi kita hanya perlu mengerti data vektor. Nah, di R
Di R teman-teman itu menggunakan package SF. Jadi SF itu kayak simple feature untuk vektor data dan package raster untuk memproses data raster di R. Jadi kita punya dua metode. Kalau teman-teman tertarik untuk belajar lebih banyak tentang raster, itu bisa pakai package raster. Tapi kalau tentang vektor bisa pakai package SF. Nah, teman-teman juga bisa banyak banget menemukan resources-resourcesnya itu yang ada di internet, baik untuk package SF dan raster. Sebentar saya coba share screen dulu R Studio-nya. Teman-teman tolong buka R Studio juga ya, biar kita bisa latihan sama-sama. Kita pakai baru. Nah, teman-teman kalau belum mendownload atau mengunduh package SF itu pakai command install package ya, package SF. Jadi ini di run. Kalau sudah mendownload nggak usah, jadi nanti tinggal meloading package-nya aja, tinggal library aja. Tapi kalau seandainya belum, itu kita pakai install package. Nah, teman-teman, untuk pendahuluan, jadi kita kan akan mengolah data vektor dan kita akan menggabungkannya dengan data kemiskinan. Jadi memetakan kemiskinan di Indonesia. Kita akan coba dulu menentukan package apa aja yang akan digunakan dalam pertemuan kita kali ini. Pertama, kita akan menggunakan package Tmap. Jadi download dulu, install dulu kalau belum pakai. Jadi pakai install package kalau belum download ya. Ini kalau udah download pakai library aja. Yang kedua itu adalah tidyverse. Ini sama ya, sama. Jadi kalau belum diunduh, diinstal dulu. Kalau seandainya sudah, baru di library. Yang ketiga itu adalah SF-nya. Jadi SF ini untuk mengolah datanya, untuk read datanya dan sebagainya. Kalau Tmap ini untuk memvisualisasi data ya. Jadi package Tmap ini untuk plotting datanya. Jadi bisa yang simple plotting, bisa juga yang interaktif. Dan yang terakhir itu adalah RMap Shaper. Sorry. Jadi RMap Shaper ini misalkan teman-teman juga ingin sedikit menambahkan analisis spasial, bisa pakai package ini. Cuma yang intinya akan kita pakai itu udah 3 ini. Jadi Tmap, tidyverse, sama SF. RMap Shaper ini sebenarnya cuma penambah aja. Balik lagi ya ke PPT-nya. Ini di run dulu kalau seandainya belum di run. Teman-teman ada yang belum mengunduh 4 package ini? Atau ada yang sudah? Kalau ada yang kesulitan mohon di chat ya, atau ngomong di mic-nya. Kalau ada yang kesulitan, jadi ada yang error dan sebagainya itu jangan ragu buat bertanya. Biar kita sama-sama jalan sama-sama gitu. Nah, itu package yang akan kita gunakan. Kita akan coba dulu masuk ke jadi reading vektornya ya. Teman-teman, kami dari tim lab juga sudah mengunggah file yang akan kita gunakan di pertemuan kali ini. Filenya ada 5. Jadi ada file provinsi itu dengan 4 format atau dengan 4 tipe. Tapi yang akan kita pakai nanti adalah SHP. Dan juga data CSV tentang kemiskinan. Jadi itu yang akan kita gabungkan. Jadi kita untuk memetakan data itu kita hanya butuh 2 data. Yang pertama itu yang data SHP tadi bersama dengan teman-temannya, itu saya anggap satu set ya. Karena mereka tuh harus digunakan bersama-sama. Yang kedua itulah data variabelnya atau konten apa yang ingin teman-teman tampilkan di petanya. Nah, itu yang kedua. Pertama kita akan belajar membaca data vektor di R. Jadi data vektor dalam bentuk gini ya, dalam untuk spasial ya, bukan vektor biasa. Jadi kita menggunakan fungsi st_read. Jadi st_read ini digunakan untuk membaca
data vektor. Jadi vektor data itu sebenarnya untuk spasial itu bisa dalam banyak format. Jadi ada SHP ini yang paling umum ya, ada GeoJSON, ada GPS, ada NetCDF. Nah, yang paling teman-teman yang banyak digunakan itulah SHP. Nah, teman-teman juga akan saya kasih tahu nanti di mana bisa mengunduh file SHP. Jadi kita menggunakan data, misalnya kita menggunakan data yang namanya Indonesia gitu. Jadi kita sama seperti membaca data biasa, jadi sama seperti read.csv, lalu kita kasih input nama filenya. Nama filenya itu apa? Nah, vektor data itu bisa di-download di sini. Nah, teman-teman coba saya share screen lagi satu ya untuk gininya, untuk websitenya. Jadi ini teman-teman penting banget nih teman-teman, saya juga baru tahu bahwa banyak banget yang bisa kita dapatkan di sini. Sebentar. Nah, ini ya ADM ini. Jadi teman-teman di GADM, nah itu teman-teman ini adalah sumber data SHP-nya. Jadi saya download data yang SHP dan kawan-kawan itu, jadi data provinsi itu di website ini, di linknya ini. Nah, linknya juga sudah saya cantumkan di PPT. Nah, teman-teman juga kan udah dapat PPT-nya, nanti dibagikan sama tim lab kalau ingin tertarik, ingin mengunduh data-data dari negara lainnya itu bisa lewat sini. Negaranya ada banyak. Nah, ini cukup lengkap ya. Cukup lengkap. Jadi coba kita pilih Indonesia misalkan. Indonesia. Nah, di Indonesia itu kita ada 3 pilihan, ada SP, ada SF, ada KMZ. SP itu adalah shape file yang sebelum diubah ke format SF. Ini sebenarnya masih relatif lama, tapi juga sering digunakan SP. Cuma yang akan kita download itu adalah yang level SF. Jadi dia itu menggunakan data level 0 tuh sampai dari negara, provinsi, kabupaten, sampai ke desa. Sampai ke desa. Jadi teman-teman kalau ingin memetakan desa, itu bisa mendownload data level 4. Nanti kalau teman-teman udah punya data variabel per desa, nah itu bisa melakukan pemetaan di situ. Nah, itu kan sebenarnya sangat penting ya. Kalau kita sudah punya datasetnya dan kita juga sudah punya shape filenya atau data vektornya, itu tinggal kita merge aja, tinggal kita gabung. Ini juga kita punya negara-negara lain ya, misalkan kita cari India gitu. India sama. Jadi datanya tuh sangat sangat banyak dan sangat besar. Semakin kompleks datanya, semakin banyak garis-garisnya ini, itulah semakin berat data yang di download. Nah, untuk data Provinsi Indonesia itu beratnya sekitar 24 mega, jadi cukup berat juga. Tapi nanti kita akan bisa sederhanakan kok dengan fungsi DR. Nah, itu ya linknya, teman-teman wajib kalau tertarik untuk belajar tentang data spasial itu mendownload data SHP-nya di sini. Dari negara, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa itu kita bisa melakukan pemetaan. Coba kita buka dulu ya di DR. Kita udah gini. Lalu sekarang kita coba set WD dulu. Udah paham set WD kan? Kalau ada yang belum paham, ditanyakan aja nggak apa-apa. Ya sebentar, mode. Jadi jangan ragu teman-teman kalau ada yang kurang jelas. Set WD ini buat gini ya, buat ngeset working directory kita. Kita coba open SAP data. Kita pakai nama Indonesia. Indonesia itu
teman-teman kalau teman-teman menemukan error dalam mendownload atau dalam membuka data SHP, artinya teman-teman itu tidak menggabungkan data-data lainnya. Jadi teman-teman kan punya di link yang sudah diberikan sama teman-teman lab itu kan ada 4 file, ada formatnya DBF, PRJ, SHP, sama SHX. Nah itu teman-teman itu keempat file tersebut itu harus ada di satu folder. Keempat file tersebut harus ada di satu folder. Dalam hal ini di folder modul R itu sudah ada keempat filenya. Makanya saya buka data Indonesia, buka data yang prof.shp itu kita bisa dapatkan, bisa nggak error, dia langsung mau. Tapi kalau teman-teman ada error, itu dia artinya ada satu file yang kurang di sana. Jadi teman-teman harus menambahkan dulu file-file yang diperlukan. Link untuk download datanya itu bentar, saya baca gini dulu ya. Warning install package. Saya nggak bisa install AirNav Shaper. AirNav Shaper P-nya 1 ya. Jadi teman jangan pakai, kalau P-nya 2 nggak mau. Maaf, ini datanya download di mana? Nah, teman-teman udah gini, udah di gini ya, udah disediakan linknya di training part. Nah, itu teman-teman download datanya di situ ya. Ya, ini kalau seandainya salah satu huruf aja itu dia pasti error. Kayak teman-teman tuh harus teliti kalau mau, terutama package dan pokoknya semuanya ya. Ini misalkan saya I-nya I besar gitu. Nanti kalau di bawah I-nya kecil, dia kan nggak akan mau kebuka gitu. Nanti sekali lagi kalau ada yang masih error itu ngomong di chat ya, di chat. Nanti kita coba diskusikan sama-sama. Cuma untuk melihat datanya kita coba dulu Indonesia. Jadi sebenarnya Indonesia itu isi apa aja? Indonesia simple feature collection with 34 feature and 3 fields. Artinya ada tiga kolom. Jadi kalau Indonesia ini kan kolomnya identik ya. Jadi ada Indonesia itu. Tapi di NIM 1 itu ada provinsinya. Nah, lalu ada variabel kode. Kode ini kode tiap provinsi, dan yang terakhir adalah geometri. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Ada satu feature baru atau ada satu kolom baru yang namanya geometri. Nah, geometri ini teman-teman, kalau teman-teman saya bedah ya data Indonesia, di geometri ini isinya adalah kumpulan titik-titik yang membentuk satu provinsi. Jadi kalau kita ngomong tentang data spasial, satu provinsi itu kan sebenarnya terbentuk dari garis ya. Terbentuk dari garis. Nah, garis itu kan sebenarnya terbentuk dari titik-titik. Nah, titik ini yang dijelaskan di geometri per provinsi. Misalkan di sini Bangka Belitung, ada satu list baru yang menjelaskan titik-titiknya. Gorontalo ada juga satu list baru yang menjelaskan Riau dan sebagainya. Nah, kenapa harus menggunakan list? Karena list itu bisa menyimpan banyak data. Kalau kita pakai vektor, itu kita nggak akan bisa menyimpan di satu sel. Itu kita nggak akan bisa menyimpan satu data. Tapi kalau kita pakai data list, itu dia akan muncul. Jadi kita harus menggunakan data list. Nanti saya akan coba sedikit sih tentang data list. Kita akan mengulang sedikit tentang data list biar ke depan nanti jelas. Nah, ini Indonesia ya. Untuk teman-teman, kita juga punya fungsi namanya object size. Jadi object size ini untuk mengetahui berapa sih berat filenya. Nah, di sini beratnya adalah 27 juta bytes. Artinya dengan kira-kira 27 mega ya, 27 megabyte. Nah, itu kan agak besar ya, teman-teman. Misalkan kita semakin besar data, itu semakin lama teman-teman akan melakukan plotting. Jadi kan makin kompleks garisnya, makin ribet, dan komputernya tuh makin lama untuk memproses datanya. Ini saya Onilis ya. Nah, untuk menyederhanakan, jadi kita bisa buat Indonesia kecil. Jadi kita bisa pakai MS
Oh ya, MS Simplify-nya ada di RMap Shaper. Nggak wajib sih untuk RMap Shaper, tapi kalau teman-teman ingin mengkompres datasetnya, jadi bukan analisis ya, untuk mengkompres datasetnya itu kita pakai MS Simplify. Jadi MS Simplify itu masukkan Indonesia. Sambil menunggu, ada yang kesulitan? Ini memang kalau udah kayak gini harus nunggu ya. Ini sambil menunggu kita coba masuk ke PPT. Nah, tadi kita sudah melihat bentuknya ya, bentuk data vektor kayak gimana. Nah, karena data vektor itu bentuknya adalah data frame, jadi teman-teman, maka saya sangat menyarankan untuk mengolah data frame dengan menggunakan tidyverse. Nah, di tidyverse itu kan ada banyak banget feature-featuresnya. Kita bisa pakai DPLYR, kita bisa pakai tidyr. Mungkin yang kemarin ikut tutorial part 3 itu kita sudah banyak membahas tentang cleaning data dan wrangling data dengan menggunakan tidyr dan DPLYR. Nah, semua fungsi yang di tidyr dan DPLYR itu bisa kita pakai di vektor data yang kita unduh tadi. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, geometri itu kan menjelaskan X dan Y-nya, ada menjelaskan titiknya. Tapi karena kita menjelaskannya per provinsi, jadi nggak bisa hanya satu titik. Artinya ada banyak kombinasi titik. Karenanya kita bisa pakai list. Jadi list itu kan lebih kompleks dalam men-store data. Nah, ini contohnya ya. Nanti kita akan coba buat dua list, jadi list A dan list B. Kita akan sedikit belajar tentang list di sini. Ada 3 slide. Nah, ini sudah mau. Teman-teman ada yang kesulitan nggak? Ada yang kesulitan nggak? Kalau ntar di chat ya. Kalau ada yang apa namanya terlambat atau misalkan ada yang masih jauh gitu, itu nggak apa-apa, di chat aja. Nanti kalau ada yang kurang kan bisa saya gini kan, bisa saya tambahkan atau bisa saya bantu. Kita coba Indonesia kecil, kita coba objek size ya. Nah, ini jadi dia dari 27 mega itu menjadi kira-kira 2 mega. Jadi kan sangat kecil, sangat banyak, itu bisa mengkompres datanya. Nah, ini akan lebih cepat untuk melakukan plotting dibandingkan dengan Indonesia. Jadi bahkan dengan objek Indonesia itu gede banget. Tapi kalau Indonesia kecil itu sudah kita simplify. Nah, kita kan coba buat list ya. Kita akan coba Esteritnya prof.shp. Karena di folder materi saya lihatnya SAX, jadi tidak error waktu ngeran. Di materi di PPT maksudnya? Bentar. Jadi SHX itu ada di sana ya. Jadi memang satu komponen sama SHP dan lain-lainnya. Nah, teman-teman yang teman-teman download itu atau yang teman-teman pakai itu SHP. SHP. Kalau teman-teman pakai SHX, saya kurang tahu apakah bisa kita pakai buat mengolah datasetnya atau menggabungkan datasetnya atau tidak gitu. Kalau seandainya sama fiturnya mungkin bisa dipakai dulu. Tapi untuk jaga-jaga teman-teman pakai SHP dulu ya. Karena SHP juga yang paling umum kok digunakan buat olah data spasial. Jadi ini kita pakai SHP, jangan yang SHX. Di materi ada SHX, di materinya ada, tapi nanti kita pakai SHP. Belajar list. Kalau misalkan A itu list dari, kita belajar lagi ya, mungkin teman-teman udah paham tentang list,
tolong bersabar dulu, kita akan coba belajar dari awal. Sorry, ini harus 3. Nah, kenapa list? Jadi list itu bisa menyimpan data dengan berbagai macam jenis atau tipe. Jadi kita punya data string, kita punya data boolean, kita punya data numerik di list A. Kalau kita print list A, nah kita punya banyak komponen ya. Kita punya list pertama, ya, yang ini ada satu objek A, bagian kedua ada satu objek juga 24, bagian ketiga ada satu objek true, dan bagian keempat ada banyak objek. Ada 6, 7, ada 7 objek. Ya, ada 7 objek. Nah, di sini misalkan kita ingin kenapa kita pakai data list? Nah, karena feature ini. Kalau seandainya kita pakai data vektor biasa, kita hanya bisa menggunakan satu komponen aja. Satu tipe data dan satu poin data. Tapi kalau seandainya kita pakai list, itu kita bisa menggunakan banyak jenis data dan kita bisa menaruh list di dalam list. Misalkan saya buat list B. B kan 25 dan A. Jadi, kita punya list A. Dan kita juga punya list B. List B itu isinya, list A itu isinya A, 24, D, 3 sampai 10. Tapi list B itu isinya B, 25, dan A. Artinya list B berisikan semua elemen yang ada di A. Kalau kita print B, kita punya bagian pertama B, bagian kedua, bagian ketiga titik 1, 3.2, 24, 3.3 true, dan 3.4, 3 sampai 10. Nah, kompleksitas dari list ini sangat berguna untuk menaruh data geometri yang ada di file SHP. Karenanya kita menggunakan list. Jadi kalau kita ingin jadi kita ingin mencari tahu ya sebenarnya angka 3 ini caranya mensubset tuh gimana sih caranya mencari angka 3 di list B. Kita bisa pakai list B, lalu kita pakai 3, dan kita pakai 4. Kenapa demikian? Karena ada 2 list ya. Karena kita pakai list A di list B. Kita mensubset list B, kita pakai double square bracket. Dan di dalamnya ada list lagi. Kita pakai double square bracket lagi, baru kita pakai 1. Baru dapatnya 3. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kompleksitas dari data list ini itu kita bisa terapkan di data spasial. Jadi karenanya lebih convenient bagi kita untuk menggunakan list dibandingkan dengan vektor biasa. Untuk kolom gini ya, untuk kolom geometrinya ya. Karena kan di data frame itu juga bisa menyimpan berbagai macam data, nggak cuma satu jenis aja, tapi bisa string, bisa numerik, dan sebagainya. Dan juga bisa list. Nah, dari sanalah muncul kenapa kita perlu untuk belajar list. Sebenarnya list juga sempat kita bahas sih pertemuan kedua, tapi kan itu masih abstrak ya. Jadi kayak buat apa sih kita bahas? Nah, di sini sebenarnya digunakan data list tuh buat ini gitu. Ini contohnya sama kayak tadi ya. Misalkan saya melakukan slicing pada list, kita punya dua list, list A dan list B. Sama itu tadi contohnya ya. Jadi list B itu ada list A-nya, jadi ada komponen A di dalam list B. Nah, kalau teman-teman lihat, itu di list B, itu kita punya komponen 2, true, dan UGM. Jadi 2, true, dan UGM. Nah, ini yang teman-teman sama seperti tadi ya, kita tuh harus paham dulu struktur datanya, kita harus paham dulu bagaimana data SHP-nya itu, bagaimana bentuknya, nanti setelah itu baru kita bisa cari tahu gitu. Kita bisa cari tahu
dan bisa mengolah dengan baik. Sampai di sini ada yang kurang jelas? Ada yang masih error nggak? Atau belum download package? Atau belum bisa buka datanya? Boleh diperlihatkan studionya? Boleh. Nih, studio. Nah nih kalau kita lihat dari awal nih kan package-nya. Biasa ya kalau teman-teman mau ngolah data di RStudio itu pertama kan package-nya dulu apa, lalu datasetnya. Datasetnya tuh kayak working directory-nya dari mana, baru kita buka datanya. Nanti yang kita pakai tentu Indonesia kecil ya. Kalau Indonesia nanti lama banget nih. Saya juga pernah pakai yang 27 mega waktu sempat trial kemarin tuh berapa ya, berjam-jam kalau nggak salah buat ini. Makanya kalau yang kita pakai yang Indonesia kecil aja itu nanti lebih, dan gambarnya juga nggak terlalu jauh beda. Jadi lebih baik pakai yang lebih kecil. Nah ini belajar listnya. Belajar listnya. Nanti setelah itu um, kayak bisa deh kita coba plotting sederhana dulu ya, plotting Indonesia yang paling sederhana biar 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 pernah kita coba plotting Indonesia. Tapi mungkin setelah ini ya. Gimana? Bisa saya lanjutkan ya? Nah, ini kita baca plotting data. Nah, tadi kita udah pakai Indo Read, kita udah simplify. Nah, kita juga punya gini ya, kita punya fungsi baru st.area, st_area. Nah, itu bisa untuk mencari tahu luasan per provinsi. Jadi ini convenient banget ya, kita bisa tahu luasan per provinsi. Cuma ini kan nggak 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 umum juga buat digunakan. Tapi kalau teman-teman ingin belajar, bisa dari sini st.area. Sama plot. Plotting ini kayak kita memplot biasa, tapi kita nggak memunculkan atribut apapun. Jadi kita hanya blank putih gitu biasa aja. Nanti kita akan coba juga di plotting sederhana. Pertama, kalau teman-teman mau pakai yang tadi, pakai yang ST area. Nah, ini kan unitnya udah dijelasin dan kita punya 34 objek. Itu termasuk 34 provinsi di Indonesia. Kan datanya tuh udah bentuk provinsi ya. Nah, jadi udah dikalkulit sama dia. Ini memang sudah ada juga di file SHP-nya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Ini kok muncul tiba-tiba ada angka kayak gini. Ini memang udah ada di SHP-nya. Lalu kita akan coba untuk plot ST geometri. Jangan lupa pakai ST geometri itu untuk menghilangkan atribut ya, biar ringan gitu. Kita akan coba dulu plot Indonesia kecil. Sorry. Nah ini dia. Ini plot pertama kita. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak gambar Indonesianya? Ya kok hilang? Oh ya.
Kelihatan ya? Atau belum kelihatan? Oke, jadi itu ya kalau teman-teman ingin melakukan plotting, jadi karena kita downloadnya tuh yang level satu tuh masuk ke provinsi, jadi dia udah udah dibagi per provinsinya. Kalau teman-teman download yang level 2 atau yang level yang lebih kecil, nanti ini akan lebih kompleks lagi dia akan lebih lebih variatif lagi. Error in structure, class object size, objek Indonesia kecil not found. Nah, itu tergantung di namanya. Nah, teman-teman, Mas Aldi, itu namanya apa? Jadi harus sesuai ya, harus sesuai namanya. Misalkan ini saya buat Indonesia kecil di sini, Indonesia I-nya besar, K-nya kecil, ada underscore-nya, sama dengan MS Simplify Indonesia. Nah, di sini harus memang udah ada objek namanya Indonesia kecil. Sebelum teman-teman melakukan plot ke Indonesia kecil itu harus sudah ada objek Indonesia kecil di sini. Dan ini harus harus sama. Kalau objek not found itu biasanya namanya nggak sesuai. Namanya nggak sesuai. Objek Indonesia kecil not found. Artinya nggak ada objek di environmentmu yang namanya Indonesia kecil. Coba dicek lagi kodenya. Mungkin ada yang gini. Sudah oke, oke. Sudah sama Kak. Oke, objek size Indonesia. MS Simplify Indonesia, objek size Indonesia kecil. Kalau yang terakhir gimana? Yang plotnya, plot terakhirnya gimana? Ada yang gini nggak? Ada yang menemukan error yang sama nggak? Coba diketik kode yang gini, yang terakhir yang untuk plotting SD geometrinya coba diketik di gini di chat. Harusnya sih udah sama ini. Indonesia kecil udah sama. Coba nanti di foto ya, atau diketik gininya apa namanya kode 19 line 19 atau gininya atau kode yang buat plottingnya. Ada yang masih error nggak teman-teman? Coba ngomong di chat atau ketik di chatnya atau ngomong di grup kita di forum ini. Udah mau ya kecuali Mas Aldi ya. Artinya udah mau semua. Coba diketik yang gininya yang apa namanya yang comment plotnya. Comment plot ST geometrinya coba diketik. Bentar. T area. Apa T area? Apa T area? Oh, ST areanya ya. Plot ST geometri Indonesia kecil harusnya mau sih. Error in ST area. Could not find ST area. Package-nya udah download semua. ST area tuh ada
Oh, area udah. Coba saya lihat di hub. ST area tuh ada di SF. Lah, kamu udah download objeknya, tapi ST area nggak ditemuin kok. Kok lucu? ST area could not find function ST area. Nah, ST area itu kan sebenarnya ada di gini ya, ada di package SF kok. Kalau udah me- mengunduh semua package-nya, jadi package SF, Tmap tadi first SF yang paling penting, itu harusnya udah ada gini ST area, udah ada fungsi ST area dan bisa digunakan juga buat buat mengetahui area masing-masing provinsi. Udah di-download kan semua package-nya? Maksudnya udah dibuat library gitu kan? Sama kayak line code dari 1 sampai 4. Mungkin teman-teman yang lain itu ada yang error juga. Sebenarnya Mas error nih cuma lupa menyematkan library SF ya itu. Tapi aneh sih kok kamu udah bisa extended tapi belum belum artinya tadi objeknya belum ada. Objek Indonesia sama Indonesia kecilnya belum ada. Karena fungsi STRead itu ada di SF. Ada plottingnya udah mau ya. Yang lain masih ada error. Kayak yang lain udah mau sih. Udah gini udah aman ya. Jadi itu plotting pertama kita kosongan. Jadi peta kosongan nggak isi apa-apa. Nah sekarang kita akan coba mewarnai petanya. Nah kita akan coba mewarnai petanya. Ini kita coba masuk ke PPT. Nah ini contohnya ya. Ini sama kayak kita tadi. Kita udah lakukan ini. Nih teman-teman saya perlu jelaskan sedikit tentang CRS atau Coordinate Reference System. CRS, nah ini teman-teman juga penting kalau misalkan datanya itu nggak sesuai atau misalkan nggak ada CRS-nya. CRS itu adalah sistem yang digunakan untuk menentukan latitude dan longitude-nya, untuk menentukan X dan Y-nya. Jadi kalau karena kita menggunakan data spasial kan kita perlu tuh data X dan data Y-nya. Misalkan kita ingin menggunakan kita mendownload data SHP gitu. Data SHP dari sumber lain. Misalnya kalau di GADM yang tadi website itu udah ada CRS-nya, tapi kalau di website lain karena banyak banget ada sumbernya, itu kadang kita nggak dapat CRS-nya atau nggak ada CRS-nya sama sekali. Dia data geometrinya ada, data data identity-nya ada, tapi dia nggak ada data CRS-nya. Nah itu jadi masalah. Kalau data CRS-nya nggak ada, plottingnya tuh nggak akan bisa jalan. Nah, di sini untuk CRS-nya itu ST underscore CRS itu bisa digunakan untuk memprint out apa sih CRS-nya. Untuk CRS-nya di raster. Kalau ST underscore CRS itu di vektor. Kalau shape file itu nggak ada CRS-nya, nah gitu kita harus melakukan sedikit riset atau kita harus mencari tahu CRS itu apa. Nanti kalau udah dapat CRS-nya baru kita pakai ST underscore CRS atau bisa menggunakan ST underscore transform. Nah kita coba ya untuk dataset kita ya. Kita coba untuk dataset kita st.crs dari Indonesia kecil. Nah ini CRS-nya. Jadi dia tuh nggak gini ya nggak sedikit datanya. Jadi ada banyak. Jadi datum, word grid system 1984 dan kawan-kawan. Nah ini dia bentuknya biasanya itu um, string biasanya.
Jadi kok teman-teman nggak ada CRS-nya, nanti jadi sebuah nama. Nah ini, nanti ini akan seperti itu sistemnya. Misalkan dia nggak ada CRS-nya, kan diassign ke sebuah nama. Untuk CRS-nya bisa dicari di website atau bisa mencari di tempat teman-teman mendownload. Nanti di sana juga pasti ada petunjuk-petunjuknya sebaiknya menggunakan CRS apa. Ini cuma pengenalan aja sih, pengenalan aja. Nah, berhubung di data kita di Indonesia kecil tuh udah ada CRS-nya, jadi harusnya nggak ada masalah juga untuk melakukan plotting di Indonesia kecil. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan mewarnai datanya, mewarnai map-nya. Kita pakai data kemiskinan, jadi kemiskinan.csv. Nanti kita kan pakai sedikit cleaning data, pakai apa namanya GSAP dan kawan-kawan. Nanti coba sama-sama ya. Kita coba sama-sama. Lalu kita juga bisa pakai merge untuk menggabungkan data Indonesia kecil dan data kemiskinannya. Nanti kita coba di sini. Data kemiskinan. Datanya udah ada ya, udah di-upload terus sama teman-teman, di-copy terus linknya sama teman-teman lab. Nah tuh di sana ada data kemiskinan juga. Nah itu teman pakai yang dari situ. Kemiskinan. Di tempat saya. Bentar. Di tempat saya itu namanya kemiskinan.csv. Nah, di scene separator ya, karena dia CSV, separatornya itu titik dua titik koma ya. Separator titik koma, nanti kalau teman-teman view, sorry, kalau teman-teman view, nah ini datasetnya seperti ini. Jadi sebenarnya datanya udah rapi ya sebenarnya, udah rapi. Tapi masalahnya data kemiskinan itu dalam bentuk karakter, persentase dalam bentuk karakter, dan biasanya kalau di Indonesia tuh BPS pakainya koma ya, padahal kan harusnya pakai titik. Kalau titik itu kan umum, kalau di dunia itu umumnya pakai titik untuk mempoin sebuah persentase itu pakai titik. Lalu kita punya 34 provinsi. Ada kemiskinan Maret 2020. Nah, ini contoh datanya ya. Saya download dari BPS. Ya udah coba clean sedikit juga. Ini harusnya namanya DKI Jakarta, saya ganti Jakarta Raya. Ini harusnya namanya DIY, saya ganti di Yogyakarta. Karena saya coba samakan sama Indonesia kecilnya. Nah, teman-teman harus tahu juga NIM satunya. Misalkan di sini kita coba ketik Indonesia kecil, sorry, Indonesia kecil NIM 1. Nah, ini kan namanya nih, ini nama dari SHP-nya. Nah, kalau dari SHP-nya, itu teman-teman harus sama dengan nama provinsinya. Karena kita akan melakukan merging data. Jadi merging datanya tuh by nama provinsi. Kalau seandainya nanti ada nama yang berbeda, datanya nggak akan mau ke merge, dia akan error, dan harusnya mappingnya tuh, tadi mappingnya tuh ada warna putihnya gitu loh, karena dia datanya nggak ada. Yang pertama kita coba ganti dulu ya, ganti koma jadi titik, jadi kemiskinan, provinsi. Kalau teman-teman ingin ini kan bentuknya string ya, kalau saya buka kemiskinannya tadi, nah, ini kan string ya, karakter, dia ada tanda petiknya gitu. Kalau data string itu kita bisa manipulasi pakai fungsi sub atau gisap. Gisap itu sebenarnya udah ada di R-nya. Jadi gisap tuh untuk mengubah string berdasarkan keinginan teman-teman. Jadi apa yang ingin diubah jadi apa, lalu data apa yang diubah. Pertama, apa yang ingin diubah, kita ingin mengubah komanya. Jadi A, jadi titik. Apa yang ingin diubah, kemiskinan provinsi. Ini cuma ada tiga, apa namanya, tiga argumen, tiga
input. Nanti kalau udah provinsi, oh kok sih bukan provinsi, kemiskinan Maret dong. Sorry. Kemiskinan Maret. Dia nggak menemukan titik di kemiskinan provinsi, makanya nggak ada yang terjadi. Nah, ini kan udah berubah jadi titik dia. Dari koma jadi titik, tapi masa karakter kita ubah juga jadi kemiskinan as numerik. Jadi as numerik ini digunakan untuk mengubah data apapun, data string kah, data apa, itu menjadi numerik. Ini karena dia udah formatnya numerik ya, 14, sekian gitu. Udah numerik, jadi harusnya nggak ada masalah kalau kita ubah di numerik. Kemiskinan. Nah ini, jadi CHR jadi numerik. Udah kita cleaning aja, buat kita merging data. Merging data itu teman-teman bisa pakai merge, bisa juga pakai total join. Kalau merge itu udah ada fungsinya di R, jadi dia udah embedded ya, langsung dipakai aja. Tapi juga bisa pakai total join. Nah ini saya pakai merge ya, sama def. Saya kasih nama peta, biar gampang. Peta itu sama dengan merge. Nah merge ini ada beberapa argumen yang dimasukkan. Yang pertama adalah data apa yang ingin di merge. Saya ingin nge-merge data Indonesia kecil dan kemiskinan. Lalu setelah ada dua argumen lagi yang ingin kita masukkan. Nah, data Indonesia kecil itu apa nama variabel yang dijadikan acuan buat mergingnya. Nah, ini name 1. Jadi by x name 1 by y sama dengan, kalau di sini namanya provinsi. Sorry. Sorry, kayak ada yang salah. Bentar. By must specify by uniquely valid column. Name 1 error in fixed by coba saya kasih image help. Bentar ya. By x sama dengan by y sama dengan by. Dengan provinsi karakter name 1 karakter. Oh, ini salah nih. Harus gede semua. Kalau sudah, maka kita akan punya dataset baru, namanya itu peta. Jadi peta itu sebenarnya DF, data frame Indonesia kecil, tapi kita tambahkan data kemiskinannya. Jadi dia cuma nambahkan satu kolom, namanya tuh kolom persentase kemiskinannya. Sebenarnya ada lagi sih yang mau tak ubah, kayaknya coba kita view kemiskinan. Sorry. View. Kayak di kemiskinan ini kayak harus saya ubah nih.
biar nggak ada hashtagnya. Nanti kan kelihatan di judul gitu. Oh, sorry. Sama kita pakai, sorry. Kok kayak gini. Kita pakai YouTube ya. Saya mau ganti ini jadi ini. Lalu call names kemiskinan. Nanti kalau kita pilih kemiskinan, harusnya dia ada spasi deh. Ulang dari awal lagi. Ini kita run dari awal lagi ya. Soalnya tadi itu nggak isi spasi. Kalau nggak isi spasi dia nyambung. Jadi kak ini langsung dihapus yang underscore-nya. Karena udah kadung, kita unggah lagi dari awal dari sini. Kita run lagi dari awal. Itulah pentingnya teman-teman melakukan coding di input ini. Kalau ada yang salah, langsung kita bisa ubah. Nah ini udah diubah ya, kemiskinan Maret 2020. Kalau udah, kita merge lagi. Nah kalau udah baru kita coba plotting. Buat plotting. Ada yang kesulitan nggak merging data gininya sama cleaning datanya? Bisa lanjut. Nah ini contohnya ya. Jadi contoh data yang tadi ada provinsi, ada kemiskinan Maret 2020. Ini udah pakai titik. Baru kita masuk ke plotting data. Mana ada yang kesulitan? Cleaning datanya. Saya coba tampilkan di RStudio-nya ya. Jadi kemiskinan itu kita read, kita coba dari awal lagi. Line 23 itu kemiskinan kita buka, line 24 itu kita menghilangkan koma jadi titik. Line kelima 25 kita mengubah dari karakter ke numerik, dan line 26 kita menghapus underscore di judul kolomnya menjadi spasi. Baru kita terakhir lakukan merging data. Oke, aman ya. Setelah itu kita akan coba mapping. Nah teman-teman di package tmap, nah tmap itu kan buat mapping ya. Ada dua jenis mapping. Yang pertama tuh ada static, yang kedua tuh ada yang interaktif. Kita akan coba keduanya, yang static dulu. Jadi teman-teman untuk memplotting data tuh pakai TM shape. Jadi TM shape untuk plot kolomnya. TM borders itu untuk menekankan garis antar provinsi ya, jadi border antar provinsi gitu. Dan TM layout, nah ini penting ya buat gini, buat title, legend dan kawan-kawan. Nah ini gini, tapi yang penting itu sebenarnya shape sama fill. Jadi fill itu buat plot kolomnya. Kita kan coba. Ini contohnya ya. Ini saya udah buat di bawah sih. Ada banyak sih argumennya. Ada banyak. Kita akan coba telah satu-satu. TM shape. Ini DF ya, harusnya peta. Kalau nanti kita pakai peta. Ditambah TM fill. Biasanya kalau teman-teman melakukan plotting, baik di tmap atau ggplot, itu pakainya tambah. Jadi dia kayak di append gitu, ditambah, ditumpuk kayak gitu. TM shape DF tambah TM fill. TM fill-nya nama kolomnya, kemiskinan Maret 2020. Warnanya apa? Judul legendnya. Ini bukan judul gini ya, bukan judul mapnya, judul legendnya. Judul keterangan kayak keterangan di legendnya itu apa? Dalam persen misalnya. Plus TM borders alpha sama dengan 0,3 plus TM layout. Nah, ini TM layoutnya baru.
Time layout tuh main title-nya ini, main positionnya center, jadi dia ada di tengah, legend title size, legend text size, dan macam-macam. Nah ini ada banyak ya, ada banyak banget opsinya. Teman-teman juga bisa cari di Google untuk TM layout. Itu ada banyak banget argumennya kalau teman-teman ingin membuat data yang native picky itu ada banyak banget di TM layout. Kita kan coba ya. Coba di R mapping, static mapping. Kita kan coba kasih nama map peta 1. Oh, ya peta 1 sama dengan IM shape peta tambah TM fill. TM fill di peta namanya apa? Kemungkinan nomor 20. Lalu kita pakai warnanya, palette-nya kita coba pakai merah ya. Nah ini opsinya bisa teman-teman cari sih di sini, apakah mau merah, biru, ataukah light blue, ada macam-macam. Bisa dicari di Google opsi-opsinya, argumen-argumennya. Title-nya itu dalam persen. Selalu ya teman-teman kalau kita pakai string, selalu pakai tanda petiknya nih, pentingnya mengenal jenis-jenis data. Di pertemuan pertama kita sudah bahas tipe-tipenya numerik, string, dan kawan-kawan itu baru dipakai semua di sini. Lalu kita pakai TM order. Jadi alpha tuh kayak gini ya, apa namanya? Transparansinya makin tinggi makin transparan. Kita pakai 0,3 sama kayak tadi. Lalu TM layout. Nah, TM layoutnya ada banyak. Nih teman-teman bisa lihat nih ada banyak banget nih. Title, skill, bla 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 bla, ada banyak banget. Nah yang kita pakai di sini tuh hanya beberapa. Main title-nya. Di main title-nya itu pakai string. Namanya itu kemiskinan. Indonesia per provinsi 2000 Maret 2020. Koma, ingat ya, koma. Karena masih di dalam TM layout. Jadi kita itu posisinya kita kasih di tengah. Lalu setelah itu, ini masalah legendnya ya, biar dia nggak mengganggu aja sih. Legend. Seterusnya kita pakai 1. Ya. Legend text size, jadi di legend itu ada legend title size, ada legend text. Kalau legend title tuh dia masuk ke dalam persennya ya, tapi kalau legend text itu kayak per grup angkanya itu berapa gitu. Per grup angka itu kan ada tulisannya juga. Kita adjust buat 1 aja dulu. Lalu legend position. Nah sebenarnya saya udah coba-coba ya teman-teman. Jadi legend position itu paling cocok di kiri tengah, kiri bawah. Dalam kenyataannya teman-teman, kalau teman-teman melakukan plotting, kalau melakukan plotting apa gitu, pasti nggak akan langsung jadi dalam 1 kali running code gitu. Pasti ada yang teman-teman, oh, kayaknya ini kurang ke tengah deh, kayak ini kurang kiri deh, kayaknya ini, dan macam-macam. Itu ada banyak sekali kekurangannya. Nah di sini ini yang sudah saya adjust ya. Jadi teman-teman dalam kenyataannya nggak akan sesmooth ini dalam membuat plot. Pasti ada gininya, pasti ada aja yang error atau dan kawan-kawan. Nah ini peta 1 kita run sambil menunggu
Ya udah deh, kok cepet banget. Ini ada yang kurang jelas nggak? Oh, ini masih gede banget nih gininya. Nah, ini dia masih kurang nih. Saya adjust lagi dah. Ya, 0,5. Ya, ini lebih lebih ya. Nah, ini contoh mapping yang gini ya, yang statik. Jadi kalau statik tuh nggak ya cuma ini gitu, cuma kita, dan statik ini lebih cocok digunakan kalau teman-teman di paper misalkan atau di laporan kalau ingin membuat membuat laporan tentang pemetaan apa gitu, pemetaan kemiskinan, pemetaan indeks pembangunan manusia, indeks gini. Nah, itu kan ada banyak tuh teman-teman variabel-variabel yang bisa diginikan gitu. Variabel yang bisa dipakai. Nah, itu teman-teman bisa pakai map statik untuk masuk ke sini. Dari sini kan lebih gampang kelihatan ya, oh tingkat kemiskinan dari persentase ini di Papua ternyata merah banget warnanya, itu masuk ke kategori 25 sampai 30. Lalu yang kecil itu ini Kalimantan Kalimantan Selatan, lalu Bali juga kecil. Nah, ini termasuk yang rendah tingkat kemiskinannya. Lalu ada juga yang ya ini B aja sih. Ada juga yang 5 sampai 10%, 10 sampai 15. Tapi nggak ada yang putih. Kalau seandainya ada yang putih, itu artinya merge-nya kurang gini, nggak pas merge-nya. Karena masih ada yang belum ke merge. Ada yang gini nggak? Ada yang error nggak? Kalau ada yang error coba chat di grup. Error in call graphics. Cpalit 2. Invalid graphics state. Coba kita lihat. Ini ya, saya buka codingnya lagi ya. Itu kayak di grafiknya deh. Kayak di sini deh masalahnya. Sorry. Kayak masalah di sini deh. Coba dicek lagi. Yang lain bagaimana? Selain Mas Aldi, ada yang error nggak? Udah sama, tapi tetap error, Mas. Hmm. Coba gini aja dulu. Coba gini aja dulu. Teman-teman, running dua data ini aja. Line ini aja. Jadi TM shape sama TM fill-nya. Jangan pakai tambahnya. Jangan pakai tambahnya. Itu kan cuma memplotting peta sama kemiskinannya aja. Tapi kita nggak isi posisi legendnya, judulnya kita belum isi dan kawan-kawan. Coba kita running dua itu aja dulu. Kalau seandainya masih ada error, artinya errornya ada di codingnya teman-teman. Percaya teman-teman, kalau di R itu dia nggak mungkin salah. Kemungkinan yang salah itu kita. Kayak tadi aku kurang huruf kapital gitu. Pasti kita yang salah. Yang lainnya mungkin ada yang masih error. Coba
cek lagi detail, titik koma. Ini ya, ingat setiap gini ada komanya. Setiap ngasih argumen tuh selalu ada koma. Ini ada koma juga. Ini ada koma juga. Yang lain mungkin. Jadi kalau ini udah selesai, terakhir materi kita adalah yang interaktif, yang kata interaktif. Ini kan yang statik, yang buat di laporan dan kawan-kawan. Nah ini kita pakainya yang Tmap. Tapi kalau pakai yang dynamic itu pakai yang Tmap mode. Ini mungkin center ada yang error, biasanya atau mungkin left bottom. Coba dicek-cek lagi. Ayo yang lain silahkan. Atau ada yang masih di atas belum menggabungkan. Gimana Mas Aldi, Mbak Jilan udah dicek? Ini saya agak ragu kalau mau ngelanjutin, tapi kalau teman-teman belum berhasil mapping kan kasihan juga kalau saya lanjutkan. Belum nemu salahnya di mana? Gak apa-apa dilanjutin ya. Waduh. Nanti coba di gini ya itu saya kasih sorry kok private. Nanti saya kasih nomor saya ya. Nanti teman-teman yang masih error kalau mau bertanya coba di foto aja dan di foto ke WA ke saya. Nanti coba saya bantu salahnya di mana. Teman-teman pokoknya harus bisa, jangan sampai error. Tapi kalau udah itu coba saya lanjutkan ya buat yang interaktif. Nah nih, kalau ini kan ya ini warna biru ya, cuma ganti peletnya aja. Tapi kita ganti sama warna merah gitu. Karena kan kayak kemiskinan kan kayak lebih cocok warna merah tuh, kalau dia gelap kan tinggi kemiskinan dan lebih gimana gitu. Lebih merepresentasikan aja. Itu masalah warna, masalah selera. Selanjutnya kita akan coba mencoba yang interaktif. Jadi bedanya yang statik sama yang interaktif tuh ada di dua komen ini. Ada di dua komen ini. Tmap mode plot sama tmap mode view. Tmap mode plot itu harus diketik terlebih dahulu. Jadi kita di sini ngasih tahu ke R bahwa kita sedang mode plotting. Nah setelah itu baru kita ketik komen yang tadi semuanya, kita kopas saja. Setelah kopas baru kita pakai tmap mode view. Jadi kita udah nggak bisa plotting lagi di sini, tapi kita melihat melihat hasil plottingan kita. Dan yang terakhir itu kita memanggil code-nya atau memanggil datanya, memanggil plot kita. Kita coba ya.
Kita pakai Tmap mode plot. Ini kan peta satu udah dibuat ya. Saya coba kopas aja deh, biar sebenarnya nggak mesti dikopas sih, itu kayak wasting. Tapi kita coba aja dulu, biar dapat logikanya. Ini kan kita udah punya nih plotnya. Sebenarnya kita udah punya plotnya. Plot peta satu nih kita udah ada. Jadi kita sebenarnya tinggal mode ke view aja, lalu dipanggil peta satunya. Tapi nggak apa-apa. Coba kita pakai map mode, baru kita pakai view, baru panggil peta satu. Legend position is used for plot mode. Use view legend position in TMV. Biasanya kalau masih dalam nemu di Stack Overflow, wah mantap. Di konsol ketik dev titik off, udah solve. Mungkin yang nemu errornya sama tuh coba ya di ginikan. Iya, saya juga barusan solve. Oke, good then. Nah, teman-teman, error itu sangat sangat umum ada di coding, dan nggak akan coding itu sesmooth yang teman-teman bayangkan. Dari sanalah perlunya Stack Overflow, GitHub. Karena ketika kita gagal, itu sudah ada orang lain yang merasakan kegagalan itu sebelumnya. Jadi kita bukan orang pertama yang merasakan error itu. Jadi nanti cari di Google errornya itu pasti langsung ketemu. Dan teman-teman harus pintar-pintar nyari Google aja. Ya, teman saya yang IT itu bilangnya programmer yang jago itu sebenarnya adalah programmer yang pintar nyari di Google. Jadi teman-teman semakin pintar nyari di Google tuh sebelum semakin jago untuk coding. Sebenarnya pintar-pintar nyari di Google aja. Oke, makasih ya Mas Aldi. Ini pakai teman-teman yang error bisa pakai fungsi dev off. Jadi kok saya juga nggak pakai ya, tapi mungkin beda ya. Nah ini lanjut ke gini, ke apa namanya, ke plotting interaktifnya. Dia nggak akan muncul di plot, tapi di viewer. Kalau di viewer di Zoom, biasanya dia nggak akan muncul. Tapi kita coba dulu. Ya, dia nggak muncul. Dia nggak muncul. Nah teman-teman kalau nggak muncul itu biasanya ke save dulu as web page. Saya coba di desktop. Saya buat namanya tutor. Peta ya. Peta. Nah dia nggak mau muncul. Memang umum kayak gitu kok. Saya juga sering kok nggak muncul-muncul nih, kenapa gitu. Dia emang seperti itu. Nah kalau sudah, kita coba, kalau udah di save, kita coba buka melalui link. Dia emang agak lama ya. Tuh ngehang. Share. Masih ngehang nih yang running klik. Nah ini udah jalan. Nah kelihatan nggak gininya, apa petanya? Jadi ini sebenarnya mirip ya, sama kayak tadi, cuma dia dibuat lebih interaktif. Jadi di monster interaktif tuh misalkan kita kayak ingin memencet ini, klik Kalimantan Tengah, lalu kita dapat berapa persentasenya
Kalau kita ingin mengklik Papua Barat, kita dapat berapa persentasenya. Nah, cuma dia tuh dengan metode yang lebih interaktif dan kita bisa zoom. Nah, kalau zoom ini nanti kelihatan lah hasil apa namanya, hasil bahwa kita tuh melakukan simplify. Jadi mapnya tuh nggak detail gitu loh. Ya detail sih, 2 mega masih termasuk detail, tapi harusnya lebih kompleks dari ini. Cuma karena memang kita nggak, agak kesulitan pakai yang 27 mega, takutnya nggak muat juga waktu buat tutornya. Kelamaan nunggu running kode kan lucu juga. Nah, ini kita lihat per provinsi bisa kita lihat berapa. Nah, itu yang bedanya yang interaktif sama yang statik ya. Yang statik tuh lebih relevan dipakai di laporan, yang interaktif tuh lebih relevan dipakai di website. Nah, jadi teman-teman kalau di R itu ada namanya Shiny, yaitu platform untuk membuat dashboard sederhana, bisa dashboard tentang data yang interaktif, bisa search query, bisa plotting time series, bisa pakai juga histogram dan kawan-kawan, itu bisa belajar di Shiny. Nah, teman-teman juga bisa memasukkan peta ini itu di Shiny. Jadi kan menarik tuh kalau teman-teman tuh nggak cuma punya satu variabel. Jadi punya list dari banyak variabel. Dan teman-teman masukkan variabel A, kalau variabel A gimana mappingnya, nah baru muncul di dashboardnya. Variabel B bagaimana mappingnya, nah itu muncul di dashboardnya dan sebagainya. Nah itu kan teman-teman lebih jago lah juga dalam melakukan visualisasi data dibandingkan dengan yang belum belajar tentang PMAP atau spatial mapping. Untuk yang ini ada masalah nggak? Yang interaktif? Coba di chat. Aman, mantap. Tapi kan mengingat pertemuan kita hanya sebatas introduction, jadi kayaknya kita nggak akan membahas lebih jauh lagi. Misalkan kita bahas tentang titik gitu, titik. Misalkan di mana sih ibu kotanya provinsi Jawa Timur, misalkan Surabaya itu titiknya mana sih? Lalu misalkan kita ingin menampilkan di static map-nya itu angka per provinsinya itu berapa. Nah itu sebenarnya bisa juga, tapi kan teman-teman, saya pertama muncul world map dulu, baru di zoom sendiri sampai Indonesia. Ya nggak apa-apa ya, itu saya juga sama, ini kalau saya zoom out nih pasti munculnya peta Indonesia juga, karena emang tergantung CRS-nya, balik lagi kan ke CRS itu CRS yang mana dipakai. Kalau dari GADM-nya udah bagus CRS-nya, jadi dia tuh gampang. Nah, sebelum saya akhiri ada yang kurang jelas? Ada yang masih ingin tanyakan? Tapi kalau teman-teman tertarik buat lebih dalam itu banyak banget ya, dari TM layout tadi itu kan ada banyak banget argumennya. Nah, itu bisa dieksplor di sana. Belum lagi teman-teman menggunakan data-data lainnya, belum lagi pakai data per kabupaten, data per kecamatan, data per desa, itu kan udah lebih kompleks lagi. Nah, itu teman-teman bisa berlatih di sana untuk gininya. Kalian belajar coding juga kan? Kita kan udah masuk gini lah 4.0, masa belum bisa coding juga. Nah, disinilah kita dari lab IE itu menyediakan platform bagi teman-teman untuk belajar. Ada R, ada Stata, ada juga Ifuse. Nanti teman-teman tertarik buat ambil yang mana. Mungkin sekian dari saya. Saya minta maaf kalau penjelasan saya terlalu cepat, atau mungkin ada problem teman-teman yang belum terpecahkan. Saya juga mungkin dari penjelasan saya juga ada yang kurang jelas. Nah, saya di sana minta maaf. Terima kasih sudah mengikuti pertemuan kita yang keempat tentang data spasial. Sepertinya next meeting kita akan belajar juga tentang visualisasi data, tapi saya masih bingung mau bahas materi visualisasi data atau tentang statistik. Nanti karena statistik saya sama sekali belum buat materinya gitu. Jadi mungkin kita akan coba adjust besok ya, atau minggu depan. Mungkin sekian dulu ya. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.